Nah yang tertanyang lamperti toke-toke kadang-kala orang yang berdagang, yang kita laki-laki, saat kita tanyakan kenapa engkau tidak hadir ke masjid pada 10 akhir Ramadan untuk mendirikan i'tikaf, untuk mendirikan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, apa yang mereka jawab? Oma tengku makin tahu mengenai Ramadan kedai hana putuh-putuh urang mu belawa tapi tanuk tu pote mukrib na urang, tanuk tu pote isya na urang, tanuk tu pote tarawih na urang. Menyata mita wate luang untuk ibadah, hana wate luang urang silun karena kita diberikan nafsu. Tapi bagaimana luangkan waktu untuk beribadah? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang i'tikaf sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Mari kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki hadir ke Masjid Khalifah Ibrahim ini guna untuk bermuraqabah, guna untuk beriktikaf, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah, guna untuk beribadah, menjemput ridha Allah, mengharap datangnya malam Lailatul Qadar dan dijadikan kita sebagai umat Muhammad, hambanya Allah yang menduduki predikat takwa dalam kehidupan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diprioritaskan surga oleh Allah, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah. Tidak hanya beliau, bahkan umatnya akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Baru Allah memilih dan memilah umat-umat yang lain untuk masuk dalam surganya Allah. Tetapi beliau beribadah kepada Allah. Pada ujung-ujung malam Ramadan itu datang, beliau menghabiskan waktu di masjid untuk uzlah. Beliau menghabiskan waktu menyendiri di masjid beriktikaf. Kenapa tujuannya? Bukan karena beliau ingin dimasukkan dalam surga, bukan karena beliau takut kepada nerakanya Allah, tapi satu tujuan Nabi, untuk menghambakan diri di hadapan Allah dan bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan olehnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Ulamanya orang Syi'lun makin ura makin le yang gecabut nyawang li Allah Ta'ala. Sidraw 200-an ulama karismatik kita di Aceh sudah bersilih berganti dicabut nyawanya oleh Allah kembali ke hadiratnya. Nah jamun gure getanyo Abu di Palu Gading yang sampai hari ini kalimat petuah beliau masih terngiang di telinga kita. Ada guru beliau Abu di Blang Blahdeh, Tumin di Blang Blahdeh, berapa banyak kalimat-kalimat petuah yang membuat hati kita tenang, tetapi beliau sudah bersemayam di alam barzah, diberikan tempat yang tenang oleh Allah. Ada ulama Abu di Lok Nibong, beliau juga merupakan sosok ikonik dalam kehidupan kita. Uronyo, beliau juga sudah berada di alam barzah dengan ketenangannya. Sehingga salam ulama akan gecok oleh Allah Ta'ala. Abu Mudi kamulai tua renta, beliau sudah sakit-sakitan. Abu di Kuta juga sudah lemah. Makanya tugas getanya bersama orang Syi'lun untuk mendidik, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan ghirrah ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak getanya supaya mereka mampu meneruskan estafet ulama di masa yang akan datang. Uronyo pun malam kelimang uronyo lun pimpin zikir urung Syi'lun. Hati saya dibuat haru. Kenapa? Teruk berita bak malam pun iktikaf. Wate kamu kena berangkat ke masjid jami, getelpon le Tengku Hafiz Al-Mansuri, abang puata ada metuah gure katanya Walid Sirajuddin ditimpakan dengan musibah, yaitu beliau ditimpakan dengan sakit cobaan dari Allah.
sehingga dilarikan ke rumah sakit Cut Mutia. Sampai malam ini alhamdulillah Abu Raja Bunoballa gesawa gejenguk sudah ada perubahan menuju kebaikan. Maka malamnya untuk kita baca zikir yang pertama sekali sesuai dengan arahan dari Abu Raja. Kita doakan zikir ini, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi beliau. Insya Allah di suatu waktu akan bergabung kembali bersama kita untuk mengentaskan keawaman dan diberikan ilmu kepada kita semua. Yang luntuan pemulia, ayah ulun tuan gure katanya bersama Abu Raja, Abu Imam Syekh yang selalu hadir dalam saf jamaah, dan beliau istiqamah dan melaki ba Allah bermampu kepapah Masjid Khalifah Ibrahim ini dengan nilai-nilai agama dari sekarang sampai masa yang akan datang. Yang luntuan pemulia, kepada kanda yang sudah hadir mendampingi Abu Raja, dan yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Khalifah Ibrahim yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah Ban Bandung akan kepemulia li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Si'lun Ban Bandung mengawali prosesi iktikaf kita pada malam ini. Mari kita bayangkan sedikit nasihat yang bahwasanya Allah menitipkan malam-malam Lailatul Qadar itu dalam malam-malam 10 akhir Ramadan. Tidak hanya pada malam ganjil, walaupun dalam beberapa pendapat para alim ulama disampaikan malam-malam ganjil, tetapi dari sebuah tulisan yang dilayangkan oleh ketua umum kami di Dayah Cedrung Puwa Gepegah, jangan pernah kita berasumsi bahwa malam Lailatul Qadar itu akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala pada malam-malam ganjil. Anggap saja 10 terakhir Ramadan semuanya berpeluang dan berpotensi untuk dihadirkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar, Tengku Taufik? Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana Nabi Allah Musa dulunya pernah meminta kepada Allah, Ya Rabb. Dalam al-wah yang disampaikan oleh Nabi Musa dialog dengan Allah, apa yang disampaikan? Siapakah umat Muhammad itu ya Rabb? Kenapa Musa? Mereka engkau berikan sebuah ibadah yaitu bulan suci Ramadan. Terdapat satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa mereka ya Allah? Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad ya Musa. Ya Allah, faj'alhum ummati. Nepujud kedih awaknyan Ban Bandung sebagai umat long gekun le Nabi Musa. Kenapa Musa? Gekun le Nabi Musa, mereka engkau prioritaskan. Awaknyan Ban Bandung cukup le Nabi keistimewaan. Umat akhir zaman umat Muhammad cukup le Nabi kemudahan. Umat akhir zaman cukup le Nabi kenikmatan. Yang mereka beribadah hanya satu malam, mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nepujud awaknyan Ban Bandung sebagai umat lu. Siapa yang berkata? Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu adalah orang yang mampu berbicara dengan Allah. Nabi Musa adalah seorang nabi yang mampu menenggelamkan, yang mampu melawan raja yang zalim yaitu Fir'aun. Nabi Musa diberikan kitab, Nabi Musa dijamin surga, tetapi dengan segala kerendahan hati gelake tanya Ban Bandung termasuk yang berada di bawah Masjid Khalifah Ibrahim ini untuk dijadikan sebagai umatnya. Gedanya orang silun geperebutkan li Nabi Musa untuk gelake bekjut awaknya ke umat Muhammad nepujut menteng ke umat lun. Tapi ada di antara kita hari ini berapa kakak yang terdapat di Matangkuli ini, berapa kakak yang terdapat di bawah kemasjidan Khalifah Ibrahim, tapi berapa hati yang terpaut untuk iktikaf, yang terbangun jiwanya, yang sudah ada penghayatan hadir ke masjid, meninggalkan kelelapan tidur, gekubah rumah yang dihiasi dengan ASI, gekubah rumah yang dihiasi dengan sprembet yang indah, gekubah rumah untuk gekubah kenyamanan guna hadir ke masjid mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nyo hani rempok li urang lain ni, kecuali tanyo mandum yang kana dalam masjidnya yang kana jiwa iman dan takwa. Kita memahami bersama bahwa
Ramadan itu tak ubahnya seperti sebuah turnamen. Wate pun Ramadan terus nyan para melintai yang ya ngan mak tuan terus masjid. Tek tanyang dia Abu Raja, pakan hadir masjid orang. Nah mak tuan. Malam pun Ramadan. Malam kedua pakan kata hadir ke masjid, melintai lung urang malim. Tuah jak masjid. Jamun hanai wo kampung di Banda Aceh merantau. Jadi hana perle jak masjid. Malam pun 2 sampai 10 awal Ramadan itu, wajah-wajah yang asing ke masjid dulunya, mereka ikut bersimpuh sujud di masjid. Tapi wate truk ba etapa kedua, 10 pertengahan, nyanna yang alasan nilung tengku, haik lelun jauh masjid pakon, kuih sepit golom beh menceruk, nyap golom got mempersiap, kuih loyang golom got metagun, timpan golom mepegot ke raya, sibuk untuk aktivitas duniawi. Nah yang tertanyang lomperte toke-toke kadang-kala orang yang berdagang, yang kita laki-laki, saat kita tanyakan kenapa engkau tidak hadir ke masjid pada 10 akhir Ramadan untuk mendirikan i'tikaf, untuk mendirikan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, apa yang mereka jawab? Oma tengku makin tahu dengan Ramadan kedai hana putuh-putuh urang membelaw tapi tanuk to pote mukrib na urang. Tanuk to pote isya na urang. Tanuk to pote tarawih na urang. Tanuk to pote qiyamul lail na urang. Urangnya suah robah mindset gedanya. Mari kita suarakan kepada mereka. Apa yang perlu kita sampaikan? Be ibadah watena wate kosong. Be ibadah wate hana sibuk. Beribadah watehana aktivitas. Tapi kapan? Cari waktu, tinggalkan kesibukanmu untuk hadir ke masjid untuk kita beribadah. Menyata mita wate luang untuk ibadah, hana wate luang urung si'lun, karena kita diberikan nafsu. Tapi bagaimana? Luangkan waktu untuk beribadah. Maka malamnya alhamdulillah senang hati ulun tuan urung si'lun dari Jioh kamu berangkat dari kota Luksmawi. Jamaah yang hadir, urung-urung yang dampingi lun malamnya, bukan karena mereka ingin, tetapi ingin merasakan nikmatnya beriktikaf di Masjid Khalifah Ibrahim yang antusiasnya luar biasa. Hadir perti gure-gure annahala abi nepe izin kamu jak Pak Khalifah Ibrahim menukhuwah dengan jamaah di sini. Alhamdulillah hadir malam ini. Yang terakhir urung si'lun, ibadah ataupun aktivitas yang paling didambakan oleh Nabi pada ujung-ujung Ramadan bahkan hari raya, yaitu menyantuni anak yatim. Jadi di Khalifah Ibrahim, di Masjid Khalifah Ibrahim ini sudah menjadi rahasia umum. Wateg pampangkan berita walaupun hana gepegah gesampaikan likanda fadli ba ulun tuan dumno anggaran untuk santunan anak yatim ilikut kamo temo kedro. Artinya antusias ini luar biasa, harus dipertahankan, jangan dibungkam, karena mereka urang si'lun anak-anak yatim yang na di matang kulinya. Nah di antara mereka yang metaok taboh abu hai depat mita wate buka puasa. Tingat lun tuan jamun, kehidupan lun tuan mungkin lun golom lahi, tapi watenyan ayah lun tuan pedro anak termasuk Abah Ali Imran di dalamnya. Apa yang terjadi terhadap kehidupan beliau? Tidak yatim tapi fakir miskin. Wate kebodoh gak mutang baje euro raya kedai ikun le urang nyambak bak saudara sendiri. Apa yang dijawab? Hana mutang baje menyenapeng cok baje puo kana. Sehingga geurut dada urang si'lun, gua rumah, gucok baje pramuka abang ngan kakak, geploh simbol, gegusak, gucok anak metuah nyempat baje euro raya gatah. Itu dalam sekaliber fakir miskin yang hidup di Nisam tidak sama kurang lebih dengan kita yang ada di Matang Kuli. Bayangkan kehidupan anak-anak yatim yang mereka sudah jauh pergi orang tuanya, ditinggalkan seorang janda, ditinggalkan seorang ibu yang tidak tahu kemana mencari nafkah, sehingga terlunta-lunta kehidupan mereka. Handa tim permun legedanya jamaah yang na harta baju maka tabudoh jiwami. Tahu anak-anak yatim yang berada di sudut kota, di sudut kecamatan Matangkuli ini, yang malamnya kalau mepat baje euro raya takun bawahnya. Tak belau baje taboh kana tu takun. Belau yang lebih anak metuah cipilih ukuran kepua mak taintat baru moh anak yatim.
sehingga mereka kehilangan ayahnya, tetapi serasa ada dan masih hidup. Nyo perlu kita tingkatkan kualitas, karena Nabi Muhammad sangat memprioritaskan untuk kita menyantuni anak yatim. Menyakitannya kafilul yatim puagakun le Nabi badaratni, akan masuk dalam surga berlomba-lomba dengan diriku. Tanya orang yang tanggung anak yatim, yang mampu santuni anak yatim dengan penuh kasih sayang, mengelus kepalanya, tak hira awaknya, tak perhatikan kehidupan mereka, pastilah kafilul yatim badaratni akan masuk dalam surga. Mudah-mudahan ba ujung-ujung Ramadannya, mari tak korbankan harta, tak korban kawate untuk iktikaf, dan tersalurkan investasi terbaik kita untuk para anak-anak yatim yang mereka belum menentu arah kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi urang Siklon Ban Bandung, khususnya bagi kamu, dan insya-Allah tamalake ba Allah bermerempok tanyo dengan malam Lailatul Qadar. Amin.